Halo, apa kabar sobat semua? Jumpa lagi dengan channel Nawikrama TV, media informasi sesuai fakta yang menarik. Semoga hari ini keberuntungan selalu berpihak kepada sobat dan penonton semua. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia saat itu, memiliki peran sentral dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau yang juga sering disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Peran Prabowo dalam menangani konflik ini meliputi beberapa aspek strategis, kebijakan, dan operasional. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo merumuskan kebijakan untuk menanggulangi ancaman keamanan di Papua, termasuk strategi menghadapi KKB. Ia bekerja sama dengan Panglima TNI, Kepala Polri, dan pejabat terkait untuk menyusun pendekatan yang melibatkan langkah-langkah militer dan non-militer. Prabowo seringkali menekankan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif dalam menangani KKB. Prabowo berulang kali menyatakan bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak hanya bisa dilakukan melalui kekuatan militer. Karena itu, ia mendukung upaya untuk memberikan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Di sisi pertahanan, Prabowo mengupayakan penguatan alat utama sistem senjata, alutsista, yang ditempatkan di Papua. Ia berusaha memastikan bahwa TNI memiliki kelengkapan dan kesiapan untuk menghadapi ancaman KKB dengan lebih efektif. Koordinasi dengan aparat keamanan. Prabowo juga aktif dalam koordinasi antara TNI dan Polri, khususnya dalam operasi bersama untuk menangani aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB di wilayah pegunungan dan daerah yang sulit dijangkau di Papua. Pemberdayaan ekonomi dan sosial, di bawah kepemimpinannya, juga menyuarakan perlunya peningkatan kesejahteraan dan integrasi sosial di Papua sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi gerakan separatis. Prabowo mendukung pendekatan yang mencakup program ekonomi dan sosial guna meningkatkan kehidupan masyarakat Papua. Kerjasama internasional. Prabowo juga menjajaki kerjasama internasional dalam menangani ancaman keamanan, termasuk isu Papua, dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis. Namun, pendekatan ini dilakukan dengan tetap menjaga kedaulatan Indonesia di Papua. Konflik bersenjata yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua dan sekitarnya telah menjadi isu yang meruncing dalam dinamika keamanan nasional Indonesia. Serangkaian insiden kekerasan dalam beberapa tahun terakhir menarik perhatian publik dan pemerintah pada upaya penanganan konflik ini. KKB, di Papua merujuk pada sejumlah kelompok bersenjata dengan motif separatisme atau perlawanan terhadap pemerintah Indonesia, yang telah menyebabkan korban jiwa, kerugian materi, serta gangguan terhadap stabilitas dan pembangunan di Papua. Pemerintah Indonesia merespons konflik ini dengan berbagai langkah, termasuk operasi militer, upaya dialog, serta peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua. Namun, belum ada penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dan inilah deretan pasukan elit TNI yang ditugaskan melawan KKB atau OPM. Konflik antara Papua dan Indonesia memiliki akar yang dalam, bermula dari masa kolonial Belanda di Papua. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Belanda tidak segera menyerahkan Papua kepada Indonesia yang menyebabkan ketegangan antara kedua negara. Pada tahun 1969, dilakukan referendum di Papua yang mayoritas penduduknya memilih untuk bergabung dengan Indonesia, meskipun sebagian kecil masih memperjuangkan kemerdekaan Papua. Organisasi Papua Merdeka, OPM, muncul sebagai kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Mereka menggunakan kekerasan dan senjata, terlibat dalam serangkaian serangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil, termasuk penyerangan terhadap pos polisi dan proyek infrastruktur. Pemerintah Indonesia telah menanggapi kegiatan KKB atau OPM dengan langkah-langkah tegas, termasuk menetapkan mereka sebagai terduga teroris. Pasukan elit TNI juga dikirim untuk menangani situasi keamanan di Papua dengan lebih efektif. Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat. Pasukan ini adalah salah satu unit elit yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan di bandara, yang merupakan area penting untuk kegiatan penerbangan dan transportasi di Papua.
Awalnya dikenal sebagai Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Kopasgat memiliki reputasi sebagai pasukan elit yang handal dalam berbagai kondisi medan dan situasi yang berbeda. Mereka dilatih untuk bertindak cepat dan efektif dalam menghadapi ancaman, termasuk dalam operasional yang memerlukan mobilitas tinggi dan ketepatan dalam tindakan. Salah satu ciri khas dari Kopasgat adalah penggunaan baret jingga, yang merupakan simbol semangat dan keteguhan hati para prajurit dalam menjalankan tugas mereka. Baret jingga ini terinspirasi dari cahaya fajar di daerah Margahayu, Bandung, tempat di mana pasukan ini dilatih dan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan di lapangan. Kopasgat tidak hanya memiliki kemampuan tempur yang tangguh, tetapi juga memiliki kualifikasi 3 matra, yang berarti mereka mampu beroperasi di darat, udara, dan air. Setiap anggota Kopasgat harus memiliki kualifikasi para komando atau parako yang meliputi berbagai keterampilan tempur, seperti teknik bertahan, serangan, dan observasi medan. Selain itu, Kopasgat juga memiliki kemampuan khusus dalam operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara OP-3U, yang bertujuan untuk merebut dan mempertahankan pangkalan udara, serta menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan dalam situasi yang mengancam. Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Komando Pasukan Khusus, Kopassus TNI Angkatan Darat, juga turut serta dalam memburu KKB atau IPM di Papua, bahkan sudah melakukannya sejak lama. Kopassus sendiri resmi berdiri pada tanggal 16 April tahun 1952. Salah satu peristiwa bersejarah terkait Kopassus adalah gugurnya Kolonel Anumerta Adel Gustio, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Detasemen 81 pada tanggal 15 April tahun 1996 di Timika. Kejadian ini terjadi hanya sehari sebelum peringatan hari ulang tahun HAT Kopassus yang ke-44. Keesokan harinya, Brigjen TNI Prabowo Subianto selaku Danjen Kopassus saat itu, memimpin upacara pemakaman sejumlah anggota Kopassus, menciptakan momen peringatan ulang tahun yang pahit dan sulit dilupakan. Kopassus saat itu sedang menjalankan operasi Mapenduma yang merupakan operasi pembebasan sandera terbesar dan terberhasil yang pernah dilakukan oleh Kopassus. Pada tahun 1996 sebanyak 26 sandera yang merupakan peneliti keanekaragaman hayati di Taman Nasional Loren Papua dibebaskan di sebuah desa di Distrik 2, meski kemudian operasi ini disorot karena beberapa kejanggalan. Pada tahun 2017 pasukan Kopassus yang terdiri dari 13 orang dan Rider 75.130 berhasil merebut Kampung Kimberley, sementara Tontaipur Kostrad mengamankan Kampung Putih. Pangdam Cendrawasih memerintahkan pengamanan pos-pos separatis dan dalam waktu kurang dari 2 jam, Medan dikuasai dan kelompok KKB atau OPM melarikan diri. Evakuasi sandera termasuk 347 orang berhasil dilaksanakan dengan sukses oleh tim gabungan TNI Polri. Pasukan pengaman tetap bertugas di lokasi pada Mei tahun 2021, Kopassus juga terlibat dalam kontak senjata dengan anggota KKB di Kampung Huloni Ilaga yang mengakibatkan tewasnya 2 anggota KKB. Operasi-operasi ini menunjukkan keterlibatan aktif Kopassus dalam menjaga keamanan dan menangani ancaman KKB di Papua. Yonif 315 Garuda. Pasukan Yonif 315 Garuda yang sering disebut sebagai pasukan setan, merupakan salah satu pasukan elit TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Maijen TNI Purnawirawan Eka Wiharsa. Pasukan ini memiliki pengalaman luas dalam berbagai bidang dan kesatuan TNI Angkatan Darat. Mayoritas anggotanya telah menjalani karir militer sejak lulus dari Akademi Militer pada tahun 1986, dan telah menduduki berbagai jabatan penting di Angkatan Darat. Pasukan ini dilengkapi dengan kemampuan khusus dalam pertempuran hutan dan medan yang sulit, serta dilatih untuk beroperasi dalam kondisi ekstrim. Mereka terkenal sebagai penembak jitu atau sniper. Pasukan ini dibentuk pada tahun 1948 di Cirebon dan merupakan bagian dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Jumlah pasukannya dirahasiakan, namun pada tahun 2021 sebanyak 400 prajurit TNI dari pasukan setan disiapkan untuk misi langsung ke Papua dalam menangani KKB, OPM.
Meskipun dijuluki setan karena keberaniannya dalam misi-misi di wilayah konflik, termasuk di Timur Timur dan Aceh, pasukan ini memiliki tugas utama menjaga keamanan wilayah dan melaksanakan operasi militer perang, serta operasi militer selain perang. Meskipun dianggap sebagai ancaman oleh OPM, pemerintah Indonesia terus mengirimkan mereka ke Papua untuk mengatasi situasi konflik di sana. Yang terakhir pasukan elit TNI yaitu para Raider 431 Satria Setia Perkasa, SSP. Pasukan ini memiliki sejarah panjang dalam menangani konflik di berbagai wilayah Indonesia. Mereka terbentuk pada tahun 1986 dan sebelumnya dikenal dengan nama Batalion Infanteri 1 Brigif 3 Lintas Udara Kopassus. Pasukan ini terkenal karena kualifikasi dan keahlian mereka dalam berbagai operasi militer, termasuk penumpasan kelompok bersenjata yang mengganggu keamanan di wilayah terpencil. Markas mereka berada di Kariango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang juga merupakan basis operasi mereka. Secara resmi mereka merupakan bagian dari Divisi Kostrad yang memiliki reputasi sebagai salah satu divisi terdepan dalam menangani konflik bersenjata di Indonesia. Raider 431 SSP sebelumnya fokus pada operasi di Irian Jaya, Timur Timur, dan Aceh, namun, sejak tahun 2002 hingga 2003, mereka beralih ke garis depan penegakan keamanan di Papua. Mereka berperan sebagai satuan tugas Pamkas Mobile di bawah Komando Kodam 17 Cendrawasih. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.